Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita, membangunkan kita pada pagi ini dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita mampu diberikan kemampuan untuk bersyukur atas segala kenikmatan tersebut dengan beribadah, dengan taat kepadanya. Kita berjamaah dalam melaksanakan sholat subuh, dan ini adalah sebuah kenikmatan. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan yang telah diberikan pada kita. In syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan, maka akan aku tambahkan kenikmatan tersebut. Salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh keturunan beliau sampai akhir zaman, dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai sunnahnya, melaksanakan sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan dan kita senantiasa berharap untuk mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Masyaallah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kajian kita pada pagi ini adalah fiqhus sirah. Ya. Dulu saya pernah melakukan kajian fiqh sirah ini di sebuah pesantren, dan rutin sebulan sekali. Itu perlu waktu tahunan ya, untuk sampai ban itu nggak selesai. Bahkan untuk kajian tentang hijrah saja, untuk kajian tentang hijrah itu sampai 10 pertemuan ya. Sekali pertemuannya 1,5 jam. Nah, itu untuk bagian hijrah saja. Kemudian untuk hijrah itu ada tahapan-tahapan persiapan. Jadi konon katanya bahwa baiknya atau tingkat keberhasilan suatu program, suatu acara, suatu kegiatan adalah dengan baiknya persiapan. Jadi kalau persiapannya bagus, persiapannya baik, maka insya Allah hasilnya pun akan bagus. Maka perencanaan itu, keberhasilan sebuah perencanaan itu adalah sebagian dari keberhasilan. Jadi ketika kita membuat rencana sebagus mungkin, sebaik mungkin, berarti itu kita sedang merencanakan keberhasilan. Tapi kalau rencananya acak-acakan, asal-asalan, berarti itu sudah merencanakan untuk gagal. Nah, Rasulullah SAW ketika akan hijrah, beliau melakukan perencanaannya sangat matang, sangat detail, siapa melakukan apa, dan apa dulu yang harus dikerjakan. Dan itu melakukan beberapa proses uji coba. Ketika umat Islam ditindas di di Makkah, dan kondisinya masih sedikit, mereka ada yang disiksa, ditangkap, dibunuh, bahkan ya, di depan anaknya sendiri, seperti Zaid bin Harithah. Dia melihat ayahnya sendiri dibunuh di depan dirinya, dan juga melihat ibunya disiksa dan dibunuh. Ya, maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk supaya menyelamatkan kaum muslimin yang sedikit ini, kaum mustad'afin yang lemah, untuk berangkat menuju ke Habasyah, Ethiopia, harus menyeberang lautan. Nah, tapi ternyata kemudian ini hanya sekedar untuk menyelamatkan saja, menyelamatkan nyawa dan akidah orang-orang tertindas. Tapi ternyata kemudian hijrah ke Habasyah hanya sekedar itu saja tujuannya, karena Islam ternyata tidak bisa berkembang di Habasyah, di Ethiopia. Di Ethiopia itu masyarakatnya, penduduknya adalah beragama Nasara, agama Nasrani, Kristiani, dan mereka adalah pengikut pendeta Arius yang kemarin disebutkan.
yang menolak ajaran Trinitas, dan kemudian pendeta Arius ini dibunuh dan murid-muridnya dikejar-kejar sampai akhirnya kemudian ada yang lari ke Habsyah, lari ke Syam, lari ke Jazirah Arab dan seterusnya. Baik, nah kemudian setelah hijrah ke Habsyah dan ternyata kemudian akhirnya Islam tidak mengalami perkembangan di Habsyah, di Ethiopia. Nah, dan Rasulullah masih terus fokus penyebaran Islamnya masih di Makkah. Dan ternyata melakukan penolakan-penolakan bahkan setelah pelindung utama Rasulullah SAW, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah wafat dan juga pamanda tercinta yaitu Abu Thalib wafat, maka intimidasi dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah dan umat Islam semakin kuat, semakin intensitasnya semakin menjadi-jadi. Maka akhirnya kemudian Rasulullah mencari tempat yang lain untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Beliau mencoba ke Taif. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Heri bagaimana penolakan kaum Bani Saqif, penduduk Taif, ya. Dan bahkan Rasulullah dilempari sampai berdarah dari kepala sampai kaki beliau. Dan disitulah kemudian Nabiullah Rasulullah SAW berdoa mengadukan kelemahannya, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pengaduan Rasulullah ini, dan akhirnya dibukakanlah mulai saat itu setelah Isra Mi'raj. Ini mukaddimahnya saya selalu tampilkan sekedar untuk mengingatkan saja, tidak akan dibahas. Nah, setelah dari Taif, pulang dari Taif, itu ternyata Rasulullah sudah terusir dari kota Makkah, tidak ada pelindung, tidak ada yang melindungi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Maka akhirnya kemudian setiap tahun ketika ada ibadah haji atau kegiatan tahunan, tradisi dari yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk tawaf ke Makkah, itu dilakukan walaupun mereka itu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, tapi kegiatan itu mereka lakukan terus. Ya, jadi mereka tawaf di mengelilingi Ka'bah, tapi ada juga bahkan mereka tawafnya sambil bertelanjang, itu buka baju dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian mereka melakukan persembahan, memotong hewan kurban, tapi diberikan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Madinah, sekitar Mekah. Ada bendera Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan juga sekitar 300 berhala di sekeliling Makkah. Dan itu mereka memberikan persembahan kurbannya kepada berhala-berhala tersebut. Nah, maka pada saat itulah Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Makkah dari penjuru Arab. Banyak kabilah bahkan dari Yaman pun ada yang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah munayyanama. Nah, didatangi, didakwahi, diajak untuk masuk Islam, tapi tidak ada yang menerima satupun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apakah kalau program Anda ini, dakwah Anda ini berhasil dan kemudian Allah berikan kekuasaan, maka setelah Anda meninggal kekuasaan itu akan diwariskan kepada kami. Rasul mengatakan bahwa kekuasaan itu hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, dan tidak diberikan pada orang yang menginginkannya, tetapi dia tidak memiliki syarat untuk itu. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kekuasaan itu Allah berikan. Nah, kalau begitu buat apa kita repot-repot membela kalian, membela kamu, tapi kemudian setelah mendapatkan kekuasaan kami ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah ditanya, apa yang Anda tawarkan? Rasulullah mengatakan bahwa aku hanya menawarkan satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
si pembesar yang didakwah ini mengatakan bahwa kalau begitu Anda akan diperangi oleh seluruh orang Arab dan bukan orang Arab. Hanya satu kalimat la ilaha illallah, prediksi si pembesar tadi itu sampai sejauh itu. Karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi berdampak kepada ibadah, harus meninggalkan semua berhala yang mereka sembah selama ini. Jadi agama yang mereka selama ini yakini harus ditinggalkan, ibadah-ibadah lainnya dan juga Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah juga harus ditinggalkan. Dan ini menyinggung masalah akidah atau keimanan bangsa-bangsa Arab dan bukan bangsa Arab. Bayangkan bahwa ke arah utara ada bangsa Persia, mereka menyembah api, agamanya Majusi. Kemudian ke sebelah barat lagi ada orang-orang Romawi, mereka adalah orang-orang Nasara, Kristiani, tapi bukan menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan yang tiga. Kemudian ke arah timur, ke arah barat lagi ada Mesir. Mesir pun mereka beragama Koptik, Kristen Koptik, dan juga ada banyak agama-agama dengan menyembah berhala-berhala yang sangat banyak. Ke arah timur lagi ada bangsa Hindustan, dan semua negara, semua bangsa di dunia manapun mereka menyembah berhala. Dan ketika kalimat tauhid la ilaha illallah diajarkan, disampaikan, ini berarti berhadapan dengan semua agama, semua bangsa, semua keyakinan, semua Tuhan, semua dewa. Berarti akan terjadi peperangan. Sampai sejauh itu pikir. Nah, maka kemudian akhirnya Rasulullah juga mendatangi ini hijrah, ya sedikit ada yang tahu hijrah Rasulullah SAW itu biasanya disebutkan kalau hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan bulan Muharram ya, 12 Rabiul Awal. Nah, ini finish sampai masuk ke Madinah atau kota Yasrib. Nah, ada yang tahu tanggal berapa atau kapan Rasulullah keluar meninggalkan rumah beliau? Memulai hijrahnya, startnya itu tanggal berapa? Ada yang tahu? Ya? Ini 27 Safar. Ya, 27 Safar malam Jumat Rasulullah keluar dari rumah beliau ketika rumah beliau dikepung oleh para pemuda eksekutor untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah berhasil keluar, meninggalkan rumah. Nah, menuju kemana? Nah, ini ke bukit yang ada di sini. Ya. Ini bukit atau Jabal Sur. Jabal Sur, di puncaknya ini ada gua Sur. Jaraknya dari kota Mekah itu lebih kurang 7 km ke arah selatan, ya. Dari kota Mekah ke arah selatan dan ke arah timur sedikit. Nah, padahal Rasulullah hijrah itu ke Yasrib atau Madinah. Madinah itu sebelah utara, tapi Rasulullah bergeraknya justru ke arah selatan terlebih dahulu. Disitulah Rasulullah diam selama beberapa hari dan kemudian bergerak dari Gua Sur, meninggalkan Makkah tanggal, ada yang tahu? Bergerak meninggalkan kota Makkah dari Gua Sur itu menuju ke Madinah. Ada yang tahu? Tanggal 1 Rabiul Awal, malam Senin. Rasulullah berada di Gua Sur bersembunyi itu 3 hari 3 malam. Malam Jumat berangkat, kemudian malam Senin pergerakannya malam hari, karena kalau siang ketahuan akan kelihatan. Jadi pergerakan di malam hari, ada juga malam hari, siang hari sangat panas karena ini bulan September, puncaknya musim panas. Jadi berjalannya itu bepergiannya malam hari saja. Siang hari itu beristirahat. Kecuali ketika cuacanya agak teduh gitu ya, tidak terlalu panas. Biasanya dari subuh sampai menjelang zuhur itu masih kondusif untuk melakukan pergerakan perjalanan. Ya. Ini fakta hijrah. Ya. 27 Safar atau 9 September 622 Masehi,
Pada malam Jumat Rasulullah meninggalkan rumah beliau dan bergerak menuju ke Ghasur. 1 Rabiul Awal atau 12 September pada malam Senin Rasulullah keluar dari Ghasur dan kemudian mulai perjalanan ke Makkah, ke Madinah atau Yasrib, pada saat itu nama kotanya, kota Yasrib, sejauh lebih kurang 400 km. Ada yang mengatakan 380, ada juga yang mengatakan lebih dari 400 kilo. Ya, kita ambil pertengahannya saja. Jadi lamun 380 temuran jarak lurus itunya, lempeng, tarik garis lurus. Nah, 450-an itu bulak belok, karena jalannya berbulak belok. Dan juga rutenya juga kita lihat tadi tidak lurus ya, berbelok-belok. Nah, 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal sampai ke Kampung Quba. Jaraknya kurang lebih 5 km sebelum kota Madinah. Dari situ Rasulullah SAW mendirikan masjid yang pertama dalam Islam. Digambarkan di dalam surat At-Taubah. At-Taubah atau Al-Maidah. Nah, kemudian 12 Rabiul Awal barulah pada hari Jumat, setelah sholat Jumat Rasulullah sampai ke kota Yasrib. Masuk kota Yasrib disambut oleh kaum muslimin di Yasrib. Nah, hijrah Rasulullah SAW ini bagian satu, dari mulai persiapan sampai ini baru sampai ke Ghasur nanti. Nah, terserah apakah nanti kita pembahasannya kita sesuai dengan target sampai Ghasur atau kita bahas secara detail. Kalau pembahasannya secara detail, kita akan langsung kepada ibroh, pelajaran dari setiap kegiatan atau setiap peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berarti pasti akan waktunya lama dan akhirnya kemudian tidak akan sampai ke Ghasur. Kita lihat kondisi saja ya. Baik, berikutnya adalah, nah karena ini adalah kajian, maka kita harus secara ilmiah gitu ya. Biasanya saya lakukan kajian dengan ta'rif dulu, definisi supaya jelas ya. Definisi hijrah atau ta'rif hijrah ya. Kata hijrah berasal dari kata hajaro, yuhajiru, muhajaratan wa hijratan. Maknanya artinya adalah berpindah, baik itu secara tempat atau keadaan, suatu kondisi tertentu atau sifat. Misalnya sifat-sifat yang negatif kepada yang positif, yang baik. Nah, hajaro yahjuru hajron wa hijronan. Maknanya ada beberapa di sini. At-tarku, yang pertama at-tarku, meninggalkan. Meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lain. Contohnya misalnya di dalam surat Ar-Rum, waqala Rasul ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, ya berkata Rasulullah SAW, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, ditinggalkan. Jadi meninggalkan Al-Qur'an, umat Islam sebutnya meninggalkan Al-Qur'an, jarang membaca Qur'an atau jarang mengkaji Al-Qur'an, jarang melakukan kajian atau apapun berkaitan dengan Al-Quran, mau menghafalnya seperti itu. Jadi Al-Quran sebatas dipajang gitu ya di lemari. Kemudian kalaupun ada ya sekitar musabaqah, diperlombakan, menang hadiah gitu. Lamun aya hadiahna, aya musabaqah mau dibaca atarku. Atau di dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Warrujza, dan setiap atau semua keburukan, semua kejahatan, semua dosa, semua kemaksiatan, fahjur, maka tinggalkanlah. Nah, jadi makna hijrah at-tarku, meninggalkan. Berikutnya al-i'rad, berpaling dari seseorang menuju ke seseorang atau satu kepada sesuatu yang lain. Nah, kemudian berikutnya al-qat'u, memutuskan hubungan. Jadi ketika hijrah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, memutuskan hubungan, seluruh hubungan antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik. Memutuskan hubungan seorang suami dengan istrinya yang masih kafir, masih musyrik, atau seorang anak dengan ayahnya dengan ibunya yang musyrik, untuk hijrah ke Makkah atau ke Madinah. Ya.
memutuskan hubungan. Dan yang berikutnya adalah al-man'u, menahan. Ini makna hijrah secara bahasa. Nah, berikutnya ini saya ambil dari kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Ini kitabnya berjilid-jilid ya, banyak sekali sadupa lamun dijajarkan kitab Lisanul Arab. Nah, al-hajru diddul wasli, lawan kata dari menyambungkan. Nah, jadi hijrah adalah lawan kata dari menyambungkan. Kalau menyambungkan berarti memutuskan lawan katanya. Nah, kemudian hajaru yahjuruhu hajron wa hijronan, artinya saramahu, memutuskan hubungan. Ini Lisanul Arab Ibnu Manzur, halaman 4616. Ayat kitab tebalnya nepi ka 4.000-an, hampir 5.000. Ini seluruhnya 4.900-an. Nah, kebayang sakumaha mun ditumpukeun gitu ya. Nah, kita biasanya baca kitab, baca buku paling tebal ya mungkin setebal inilah. Nah, kalau kita bisa segini tidak mungkin dibawa-bawa. Maka dibuat berjilid-jilid. Yang berikutnya saya ambil juga dari Al-Mufradat fi Gharibil Quran karya Raghib Al-Asfahani. Ya. Beliau mengatakan, memahamkan bahwa hijrah adalah ya, mufaraqah ya, al-insan ghairuhu imma bil badani au bil lisani au bil qalbi. Berpisahnya seseorang dari orang lain, baik secara fisik, secara lisan, ataupun hati atau perasaan. Dan mana lain adalah bahwa hijrah al-muhajiratun fil asli, jadi secara aslinya ya, makna hijrah adalah musaramahu al-ghairihi mutafariqah. Jadi mutarakatu ya, memutuskan hubungan dengan orang lain dan meninggalkannya. Maka kemudian dalam bahasa Sunda, seorang suami menceraikan istrinya disebut dengan pirak ya, dipirak sana. Nah, itu berarti dia hijrah, meninggalkan istrinya ya. Firak itu dari kata bahasa Arab ya. Itu definisi secara makna. Nah, kita lihat secara maknawi, secara istilah, bahwa yang disebut hijrah ada 4 hal. Yang pertama adalah meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dari yang diharamkan berpindah menuju kepada yang halal. Selama ini kita melaksanakan hal yang haram, maka tinggalkan, kita melaksanakan yang halal-halal saja. Dalam makanan dan sebagainya. Kemudian hijrah itu mengasingkan atau uzlah dari pergaulan orang-orang, bergaul dengan orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kemudian dikhawatirkan akan membawa keburukan pada diri kita, maka kemudian kita tinggalkan itu semuanya. Atau hijrah, kita meninggalkan dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik pada bergaul dengan orang-orang soleh, ahli ibadah. Hijrah dari satu negeri yang dikuasai oleh orang kafir menuju kepada negeri yang di situ dikuasai atau orang-orang muslim mayoritas, atau umat Islam bisa bebas melaksanakan ibadah sekalipun di situ umat Islamnya minoritas, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mana ini ya, hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib itu berhenti setelah Futuh Mekah. Nah, ketika penaklukan kota Mekah, pada saat itu sebelum Rasulullah masuk kota Mekah masih di sekitar Hudaybiyah lah, jaraknya mungkin sekitar 6 km sebelum kota Mekah. Nah, paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju ke Madinah, tapi kemudian karena Rasulullah sudah ada di Hudaybiyah, maka tidak sampai ke Mekah, ke Madinah, hanya sampai ke Hudaybiyah, walaupun nanti setelah itu melanjutkan ke Madinah, ke Yasrib. Nah, maka setelah kejadian itu Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Nah, ini berlaku pada saat itu.
Tapi kemudian ini berlaku juga sepanjang masa, bukan hanya dibatasi setelah Futuh Mekah. Ketika kondisi umat Islam ditindas, dianiaya, bahkan mereka diperangi dan dibunuh, maka pada saat itu untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan nyawa, maka dibolehkan untuk hijrah. Bahkan bisa jadi harus, wajib. Lalu bagaimana kondisinya seperti sekarang yang terjadi di Palestina? Palestina itu mereka, negeri mereka, itu adalah kampung halaman mereka, itu rumah mereka. Israel itu datang ke Palestina untuk menjajah, sebagaimana yang dulu terjadi terhadap bangsa Indonesia. Negeri ini adalah milik bangsa Indonesia. Belanda datang ke sini menjajah Indonesia. Nah, umat Islam atau bangsa Indonesia tidak melakukan hijrah, tapi melakukan perlawanan, berjuang untuk merdeka. Nah, jadi tidak melakukan hijrah. Nah, maka kemudian di Palestina pun sama. Walaupun ada beberapa juga yang hijrah mereka, karena mereka ditindas, diusir dan sebagainya, jadi mereka pindah keluar dari Palestina. Mereka ada yang hijrah ke Yordan, ada yang mereka hijrah ke negeri tetangganya itu Beirut, Lebanon, ya. Ada juga yang ke Suriah dan sebagainya, beberapa wilayah negara sekitar Palestina. Tetapi kemudian ketika mereka memiliki kemampuan untuk melawan, maka mereka melakukan perjuangan untuk melakukan perlawanan. Jadi bukan lagi masanya hijrah, tetapi untuk melawan. Kalau hijrah semuanya, bagaimana kebayang bahwa Indonesia lamun hijrah semuanya berarti leluasa bangsa Belanda menguasai Indonesia dan Indonesia tidak akan pernah merdeka. Ya, kalau hijrah semuanya tidak akan perlawanan, maka saatnya melakukan perlawanan. Jadi bukan tidak semuanya harus hijrah, harus ada yang melakukan perlawanan. Jika sudah memiliki kekuatan kemampuan seperti itu. Baik, nah ini sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah, ini saya percepat saja bagian ini. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah dari penjuru Jazirah Arab yang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk tawaf di Ka'bah. Dan diantaranya adalah Rasulullah mendatangi satu kabilah Khazraj, ya, dari Yasrib, kota Yasrib atau Madinah. Nah, sebanyak 12 orang secara rahasia di Bukit Aqabah di Mina, ya. Itu dekat tempat kalau ibadah haji itu melakukan jumrah, ya. Nah, di situ didatangi, didakwahi, diajak masuk Islam, dan akhirnya mereka menerima Islam dan mereka melakukan janji setia untuk membela Islam, membela Rasulullah SAW. Maka disebutlah dengan Bai'atul Aqabah. Ini disebut pertama karena memang ini yang awalnya. Nah, setelah itu mereka kembali setelah melakukan ibadah umrah tawaf di Ka'bah, mereka kembali ke Madinah, ke Yasrib, dan Rasulullah menugaskan seorang sahabat, seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini usianya 18 tahun, belasan tahun. Jadi lamun ayeuna baru lulus SMA, ya. Lulus SMA dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi duta pertama dalam Islam untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dia tugasnya membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah dan kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam, menjelaskan tentang Islam. Nah, kenapa Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair, seorang pemuda? Padahal ada sahabat yang senior, ada Abu Bakar yang senior, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib, Ali waktu masih pemuda. Ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih senior, lebih tua. Tapi kenapa yang dipilih adalah Mus'ab? Nah, Rasulullah SAW tahu persis siapa Mus'ab. Dia seorang pemuda, anak orang kaya raya, keluarganya kaya raya. Dia biasa hidup mewah, segala kemewahan sudah pernah dirasakan. Nah, ketika dia menerima Islam, masuk Islam, semua harta kekayaan orang tuanya dan segala kemewahan ditinggalkan. Jadi, lamun ada orang yang menawari dia jabatan, menawari harta, wal kabita, namun siapa pernah baheula, saya pernah kaya, saya pernah hidup mewah, saya hidup wah segala macam sudah saya rasakan, kenikmatan dunia sudah saya rasakan. Sok apapun yang ditawarkan tidak akan tertarik, mual kabita, mual kabongroy. Nah,
Beda aja orang mah. Ditawari makan siang gratis saja langsung tinggalkan. Ya, beda. Nah, Mus'ab bin Umair karena anak orang kaya, anak pengusaha, maka pergaulannya pun dia sesama anak pengusaha juga. Bergaul dengan para pengusaha dan juga penguasa, bergaul dengan para pembesar, bergaul dengan para bangsawan. Maka mentalnya sudah terbentuk. Ketika berhadapan dengan pejabat, dia sudah biasa menghadapi pejabat. Maka dia tidak akan grogi, tidak akan gember, tidak akan ngarempot. Naon ngarempot? Ya, tidak akan takut. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dan tahu bagaimana cara menghadapi mereka, tahu bagaimana cara berbicara dengan mereka. Tahu bagaimana caranya menghadapi para pejabat, karena sudah terbiasa dia melihat orang tuanya dan dia juga bergaul dengan anak-anaknya dan juga bergaul juga dengan orang dewasanya. Maka sudah terlatih. Nah, terbukti kemudian bahwa Mus'ab ditugaskan ke Madinah, ke Yathrib itu akan berhadapan dengan para kepala kabilah, kepala suku, ya, para bos wungkul yang dihadapi. Nah, terbukti ketika Mus'ab bin Umair sedang mengajarkan Islam, menyebarkan tentang Islam, membacakan Al-Quran, ujug-ujug datang seorang jeger, suatu kabilah, bawa tombak. Nah, datangi, ya, nanaonan, iya, siapa maneh? Siapa kamu? Mau apa datang ke sini? Nah, coba kalau Mus'ab tidak terlatih, tidak terbiasa, pasti gember, udah takut duluan. Punten Pak, abdi mah menuju ngaos we kieu, manawi kenging lah gitu nya. Mun teu kenging mah manggal abdi bade angkat deui. Meureun. Tapi karena sudah terbiasa, dia tahu bagaimana cara berbicara dengan orang seperti ini. Maka kemudian Mus'ab berkata, "Wahai saudara, mari kita duduk dulu. Nah, saya akan jelaskan kalau menurut Anda apa yang saya jelaskan itu adalah bagus, baik dan bermanfaat, silahkan ikuti. Kalau menurut Anda ini tidak bagus, tidak baik, tidak bermanfaat, silakan tinggalkan." Wah, bener ya, adil ya, cek si orang ini tuh, adil ya, sok duduk, ya, ajak dulu bicara. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam, membacakan Al-Quran, menjelaskan tentang siapa itu Rasul, menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan bahasa yang mudah difahami, karena dia orang terdidik. Pendidikannya orang yang bagus. Beda kalau orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan. Ya, maka Mus'ab bin Umair orang yang cerdas. Dengan kalimat yang meyakinkan, bisa meyakinkan orang ini, maka akhirnya kemudian dia mengatakan, "Oh, ini perkara yang sangat bagus ini benar ini. Kalau gitu saya akan ikuti. Tapi tunggu, saya punya seorang saudara yang dia adalah pemimpin kabilahnya dan dia akan diikuti oleh para pengikutnya. Akhirnya tunggu di sini, saya ajak dia. Pulang dia ke kabilahnya dan ajak saudaranya, pemimpin kabilahnya, sama bawa tombak juga, bawa senjata juga. Awalnya mah petentang petenteng, nanaunan dia saha maneh teh, nanaunan ke kadieu. Nah, disampaikanlah apa sebagaimana yang tadi dibicarakan. Kemudian sudah duduk bareng itu, akhirnya kemudian bareng ngopi gitunya. Nah, ya nama. Akhirnya disampaikanlah oleh Mus'ab bin Umair sejelas-jelasnya. Kemudian pemimpin kabilah mengatakan, "Oh, ini perkara yang benar ini." Nah, kita pernah dengar mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi di Yathrib itu. Mereka pernah mendengar bahwa orang Yahudi itu menyajikan akan ada seorang nabi. Dan ciri-cirinya adalah nabi itu akan ada di kota ini yang banyak pohon kurmanya. Ada pegunungan di sebelah sini, cirinya jelas sekali. Nah, makanya orang-orang Yahudi pada berdatangan ke Yathrib karena mereka berharap nabinya itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Ya, sebagaimana digambarkan dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, akhirnya kemudian mereka masuk Islam dan berbondong-bondong kabilahnya masuk Islam juga. Sehingga 1 tahun Mus'ab bin Umair di Madinah, di Yathrib, tidak ada rumah di Madinah kecuali di dalamnya ada satu orang yang beragama Islam. Luar biasa. Nah, keberhasilan seorang pemuda. Hari pemuda kita sudah bisa apa lulus SMA. Nah, maka kita latih mereka
berkegiatan, berorganisasi, nah bikin kegiatan segala macamnya. Kemudian biarkan mereka melakukan apapun, ya kita ajarkan mereka, kita didik mereka sehingga kemudian mereka bisa berinteraksi dengan tokoh, mereka bisa berinteraksi dengan ustadz, kiai, tokoh ulama dan sebagainya, dengan para pejabat. Nah, dengan kegiatan seperti ini, bawa surat kadi supaya mereka berhubungan dengan berbagai macam orang, tingkatan, ya, baik itu kekayaannya, ilmunya maupun jabatannya, supaya mereka terlatih, terbiasa. Maka ini bekal buat mereka. Maka yang punya putra putri, nah kita didik bareng-bareng di masjid, ya, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Sebagaimana Mus'ab bin Umair. Nah, setahun kemudian Mus'ab bin Umair mengajak 72 orang, ada meriwayatkan 75 orang, 2 diantaranya adalah wanita. Ya, bulan Zulhijjah 1 tahun sebelum hijrah, ya, terjadilah Baitul Aqabah. 72 orang ini datang ke Makkah, ketemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan Islamnya dan berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Dan mereka meminta bahwa Rasulullah serta umat Islam segera berpindah ke Madinah, ke Yasrib. Mereka menerima dengan senang hati. Kita lihat di sini bahwa ini strategi Rasulullah SAW ketika mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Makkah. Dan ternyata Allah jawab permintaan Rasulullah SAW ketika berdoa setelah dilempari di kota Taif. Nah, sehingga akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat hijrah bagi Rasulullah dan umat Islam dengan karakter penduduknya yang seperti ini. Ya, mereka menerima begitu saja dengan mudah, ya, yang apa yang diajarkan disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian setelah ada permintaan dari kaum muhajirin ini, kaum ansor, ya, ketika mereka menerima hijrah, ya, kaum muhajirin mungkin sebut ansor, orang-orang Yasrib ini, orang-orang Madinah, akhirnya kemudian bahkan ada di Abu Salamah itu hijrahnya justru sebelum Baitul Aqabah kedua. Jadi setelah Baitul Aqabah pertama, Abu Salamah hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, kota tujuan hijrah ini Rasulullah SAW pernah bermimpi dalam tidur beliau. Mimpinya Rasulullah itu adalah wahyu. Ya. Jadi Rasulullah mimpi tiga orang ngimpi teh segala macam gitunya. Anut paruruh ngimpi di udag-udag juri, ngimpi ditagih utang, ngimpi di ujak-ujak pinjol, ubang emok dan sebagainya. Nah, Rasulullah bermimpi dan setiap mimpi Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku melihat dalam tidurku bahwa kita akan hijrah dari Mekah menuju ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Aku mengira bahwa itu adalah Yamamah. Yamamah itu jaraknya beberapa hari perjalanan dari Madinah. Tapi ternyata bukan, itu adalah Yasrib. Nah, di hadis kedua pun Rasulullah sama, bahwa aku diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tujuan hijrah kita yaitu adalah tempat yang banyak pohonnya di antara 2 pegunungan Haran atau 2 pegunungan, ya. Nah, itu tengah-tengahnya di lembah, itu Madinah, dan tempatnya sejuk, ya, lebih sejuknya, relatif sejuk dibandingkan dengan Mekah mah gitu ya. Lalu cek orang menganggar panas kene gitu ya. Nah, ya komo kemari ketika ibadah haji wukuf itu di Arafah, temperaturnya sampai 56 derajat Celcius. Maka banyak yang syahid, tidak tahan dengan cuaca yang sangat panas. Nah, Rasulullah SAW tidak suka nama Yasrib ini, ya. Nah, pada pendapat Yasrib ini nama dari seorang keturunan raja-raja Amalikah atau raja Amalek, zaman baheula. Nah, Yasrib juga berasal dari kata tasrib, artinya menggertak atau mencaci maki, mencela, mengecam, pokoknya hal-hal yang jelek. Nah, atau saraba, artinya kerusakan, fasad, kerusakan. Nah, ini enggak suka, dan itu nama yang jelek. Rasulullah enggak suka nama-nama yang seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengganti dengan Madinah. Madinah artinya kota. Jadi ini kota yang tidak punya nama, ya, kota namanya kota gitu.
Sika IKN ya. IKN orangnya IKN, ibu kota negara. Nah, Madinah artinya kota, tapi kota yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berperadaban. Gitu. Jadi bukan kota yang di situ barbar gitu ya. Nah, mereka beradab, orang-orangnya beradab karena berpengetahuan. Maka kemudian biasa di nama sebut Madinatul Rasul atau kota Rasul atau Madinatul Nabi atau Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Nah, ini baru sampai ke ini ya. Nah, sudah jam 6, waktunya habisnya. Baik, saya ingin sedikit jelaskan tentang profil kota Yasrib. Ini Rasulullah belum bergerak, baru perencanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebelum hijrah. Nah, kota Yasrib atau kemudian disebut Madinah ada dua kabilah utama, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka sering berperang. Dua kabilah terus berperang. Mereka masing-masing punya sekutu juga. Ada kabilah-kabilah kecil yang bersekutu dengan mereka. Nah, kemudian juga ada bangsa Yahudi. Nah, disebutkan bahwa ciri-ciri tempat Nabi akhir zaman itu digambarkan sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya di antara dua pegunungan. Nah, digambarkan dan ciri-ciri itu hanya ada di Madinah. Nah, maka orang-orang Yahudi pada berdatangan. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa yang dekat dengan Madinahnya. Ada Khaybar. Khaybar jaraknya lebih jauh lagi. Nah, itu tempatnya subur. Maka di situ banyak pohon kurma, kebun kurma. Nah, kalau Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini mereka selain memiliki kebunan kurma, mereka juga menguasai pasar. Jadi orang-orang Yasrib karena mereka adalah kulturnya agraris, para petani. Nah, jadi mereka bukan para pedagang, walaupun ayah muka warung mah gitu ya. Nah, ada yang berdagang juga, tapi tidak banyak. Mayoritasnya adalah para petani. Nah, jadi kalau mereka berbelanja ya kepaksa ke pasarnya orang-orang Yahudi. Nah, mereka banyak berinteraksi dengan orang Yahudi seperti itu. Maka kemudian ketika Rasulullah datang kepada mereka menawarkan Islam, mereka sudah tahu, pernah dengar dari orang Yahudi bahwa ternyata memang benar sebagaimana kata orang Yahudi akan ada Nabi. Ini berarti ciri-cirinya digambarkan seperti itu. Nah, pas seperti apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Maka dengan mudah orang-orang Yasrib menerima Islam. Nah, kemudian juga bahwa Rasulullah punya kedekatan hubungan dengan orang-orang Yasrib. Kakek beliau yaitu Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi ya, di dalam kalau kita baca Barjanji ada ya silsilah Rasulullah. Nah, Abdul Muthalib wasmahu Syaibatul Hamdi namanya tuh. Kenapa sebut Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Huis. Ketika lahir, sejak lahir dia punya rambut yang putih, rambut putih sehingga uban. Jadi si Huis dia namanya, Syaibah. Nah, ketika Hashim ini ya, Hashim akan berbelanja biasa berdagang ke Syam, mampir di Madinah di Yasrib, menikah dengan penduduk Yasrib, dengan gadis Yasrib, kemudian tinggal beberapa hari di situ, terus melanjutkan perjalanan ke Syam dan meninggal di Syam. Ternyata istrinya hamil dan kemudian punya anak. Nah, dia dirawat di kabilahnya. Nah, setelah remaja, nah Al-Muttalib, saudaranya Hashim, itu menjemput keponakannya. Akhirnya setelah negosiasi dengan kabilahnya, jadi diizinkanlah Syaibah untuk dibawa ke Mekah. Nah, dia dibonceng naik unta. Atau suruk. Nah, dibonceng naik unta di belakang Muthalib sampai masuk ke kota Mekah. Kata orang Mekah, wah itu hamba sahayanya Muthalib. Itu Abdul Muthalib, hamba sahaya. Jadi dianggapnya hamba sahaya. Al-Muthalib marah, celaka kalian. Ini keponakanku, namanya Syaibah. Nah, tapi sudah terkenal Abdul Muthalib, maka itu dipakai sampai beliau tua dan sampai wafatnya. Jadi Abdul Muthalib itu ibunya adalah orang Madinah, maka ada kedekatan hubungan antara Rasulullah dengan penduduk Madinah. Maka di situ banyak kerabat Rasulullah SAW. Dan ini juga untuk memudahkan Rasulullah hijrah dan diterima di Madinah atau Yasrib.
Nah, karena sudah jam 6:05, maka insya Allah kajian fikih sirah ini kita lanjutkan nanti di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan nanti jadwalnya di bulan Rabiul Awal pas berkaitan dengan peristiwa hijrah. Mudah-mudahan ya kumanung terjadwal ya teman. Baik, hatur nuhun karena segala perhatian dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khusus saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Dan semakin kita mencintai Rasulullah SAW setelah kita memahami bagaimana penderitaan sulitnya Rasulullah dalam menyebarkan Islam, kita mendapatkan hidayah, kita berada dalam agama Islam ini atas jasa-jasa para guru-guru kita, para dai yang menyebarkan Islam sampai ke Indonesia, para wali songo, dan juga para ulama-ulama lain, dan tentu saja para sahabat yang menerima dakwah Rasulullah, menerima Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, dan menyebarkan Islam, dan tentu saja Rasulullah SAW yang membawa risalah ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meniru, meneladani perjuangan mereka, pengorbanan mereka, tauhiyah mereka, dan mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Rasulullah SAW, mencintai sunnahnya dan berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Kita langsung tutup saja dengan doa. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.